Halo semuanya kelas 4, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, coba kalian perhatikan. Yuliani sekarang sedang berada di dekat tanaman. Tanaman memiliki berbagai macam bagian-bagian. Ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, dan biji. Hari ini kita akan membahas bagian-bagian dari tanaman dan fungsi-fungsinya. Kita membahas bagian tanaman yang pertama, yaitu akar. Nah, akar biasanya terletak di dalam tanah. Namun, ada juga beberapa tanaman yang akarnya di luar permukaan tanah. Nah, misalnya itu adalah tanaman yang berakar gantung, misalnya anggrek dan pohon beringin. Nah, berdasarkan jenisnya, akar kita bisa bagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ini adalah contoh tanaman. Ini adalah contoh tanaman yang berakar tunggang. Jadi dia memiliki akar pokok. Ini ya, memiliki akar pokok, lalu dari akar-akar pokok ini memiliki cabang-cabang. Kemudian berikutnya adalah contoh akar serabut, di mana tanaman yang memiliki akar serabut ini biasanya adalah tanaman yang berbiji monokotil, berbiji satu ya. Jadi dia tidak memiliki akar tunggang, hampir sama semua panjang akarnya. Fungsi akar bagi tanaman adalah yang pertama untuk menyerap air dan mineral, juga unsur hara yang di dalam tanah. Kemudian akar ini juga fungsinya adalah untuk menegakkan batang tanaman dan juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat pernapasan juga ya. Jadi ini adalah bagian dari tanaman, akar. Kemudian bagian batang. Nah, ini adalah bagian tanaman yang merupakan penghubung antara cabang dan daun. Batang dibagi menjadi 3 jenis. Ada batang basah, batang keras, dan batang lunak. Ini adalah contoh batang yang berkayu, batang keras. Kemudian ini contoh tanaman yang berbatang lunak, di mana memiliki banyak kandungan air. Kemudian batang berkayu dan batang basah. Ini adalah contoh-contoh bagian batang dari tanaman. Fungsi dari batang ini adalah pertama, tempat melekatnya daun, menyimpan cadangan makanan, kemudian juga sebagai jalan pengangkutan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Inilah fungsi batang. Yang Ibu tunjukkan ini adalah contoh batang berkayu ya. Selanjutnya bagian tumbuhan adalah daun. Daun bagi tumbuh-tumbuhan merupakan tempat melakukan fotosintesis. Nah, umumnya daun memiliki berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini disebabkan oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berguna untuk proses fotosintesis. Bentuk helai daun dipengaruhi oleh tulang daunnya. Nah, ini adalah contoh daun yang sejajar. Nah, bentuk daun yang sejajar.
Nah, selanjutnya adalah bentuk tulang daun menyirip. Nah, ini adalah contoh tulang daun yang berbentuk menyirip. Berikutnya adalah contoh daun yang melengkung. Nah, ini adalah bentuk daun yang melengkung. Nah, seperti daun sirih, ini juga termasuk contoh daun yang melengkung ya. Berikutnya contoh tulang daun yang menjari. Nah, ini contoh tulang daun yang bentuknya menjari ya. Daun pepaya. Nah, ini juga contoh tulang daun yang berbentuk sejajar. Nah, ini tanaman serai ya. Nah, daun-daun ini sebagai tempat makanan untuk berfotosintesis. Nah, inilah bagian daun. Bagian tanaman tadi yang sebagai mahkota bunga. Nah, ini adalah bunga lengkap. Artinya memiliki bagian-bagian dari bunga mulai dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, bunga ini berfungsi sebagai perhiasan tanaman, sekaligus juga berfungsi sebagai perkembangbiakan bunga tanaman. Nah, di mana warna-warna mahkota dari bunga ini kan bermacam-macam, sehingga menarik perhatian serangga. Nah, disinilah terjadi penyerbukan. Peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Nah, ini yang berwarna merah adalah benang sarinya. Nah, yang berwarna putih adalah putik sebagai alat kelamin bagi tanaman. Nah, warna mahkota bunga yang berbeda ya. Berikutnya bagian tanaman adalah buah. Nah, ini ada beberapa contoh buah yang Ibu perlihatkan. Beberapa buah ada yang diambil adalah dagingnya. Ada juga bijinya. Biji di dalam buah terdiri dari dua jenis. Ada yang berbiji dua disebut dengan dikotil, dan berbiji satu disebut dengan monokotil. Nah, seperti ini contohnya mangga. Ini adalah buah yang memiliki biji dikotil. Biji biasanya berada atau terdapat di tengah-tengah buah. Biji merupakan bakal atau calon tumbuhan baru. Ada buah yang tidak memiliki biji, ada pula buah yang hanya memiliki satu biji, atau dua biji, atau memiliki banyak biji. Biji yang berkeping dua disebut dengan biji dikotil, dan biji yang berkeping satu atau berkeping tunggal disebut monokotil. Nah, ini biji mangga termasuk contoh biji dikotil, dan kacang hijau. Sementara contoh biji monokotil adalah jagung. Nah, ini contohnya. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.